Bab 372. Menyerah. Sampai di sini, warrior yang tersenyum perlahan, dan kemudian berkata, "Jadi, aku dan lebih dari 100 saudara di belakangku tidak jadi turun." Setelah kata-kata itu selesai, warrior yang melirik Junomu dengan seringai yang sama, dan kemudian membawa orang-orang di belakangnya berjalan ke samping. Suasana di tempat itu tiba-tiba menjadi sedikit aneh. Warrior yang dan orang-orang di belakangnya tidak jadi turun, maka pendekar hitam klan manusia di dalam tempat itu kelebihan banyak. Orang-orang dari 3 klan iblis, alam baka dan siluman tentu saja tidak rela. Tapi sekarang juga ada satu masalah di hadapan mereka, yaitu jika mereka ingin mengusir, haruskah mereka mengusir orang-orang warrior yang atau Junomu? Segera, Kelvin Mo dan yang lainnya mengarahkan pandangan mereka pada Junomu. Meskipun ada lebih banyak orang di pihak Junomu, tapi hanya Junomu yang merupakan ancaman bagi mereka, apalagi Junomu hanya sendirian. Di sisi lain, di pihak warrior yang ada Tuan Muda Silan dan Willy Su di pihak warrior yang, dan yang paling penting adalah warrior yang masih punya sekelompok pembunuh yang memata-matai di sekitar. Melihat Kelvin Mo dan Sol menatap dirinya, wajah Junomu suram, dia tidak menyangka warrior yang akan bertindak begini. Alasan mengapa dia maju sebelumnya, selain ingin membuat warrior yang jijik, juga karena pendekar hitam klan manusia di belakangnya ini memang lumayan. Bagaimanapun, mereka selamat dari pertarungan yang kejam. Jika dia tidak hanya bisa membuat jijik warrior yang, tetapi juga menaklukkan orang-orang ini untuk dia gunakan, tentu saja dia akan sangat senang. Itu sebabnya dia maju. Hanya saja sekarang, dia seperti menggali lubang dan mengubur dirinya di dalamnya. Perang. Itu benar-benar tidak mungkin. Secara alami, dia tidak akan melawan Kelvin Mo, Sol, dan lainnya demi orang-orang di belakangnya. Hidupnya sangat berharga. Karena tidak bisa berperang, maka hanya ada satu cara yang tersisa. Namun, pada saat ini, Yanti Mo tiba-tiba datang ke sisi Junomu. Yanti Mo melirik warrior yang, lalu ke Kelvin Mo dan Sol, dan akhirnya memandang Junomu dan berkata, "Aliansi." Mendengar ini, Junomu sangat gembira dan berkata, "Tentu saja." Dia tidak mau menghadapi Kelvin Mo dan Sol sendirian, tetapi jika ditambah Kaisar Pedang, itu akan berbeda. Dengan kata lain, pada saat ini, kekuatan mereka tidak lagi lebih lemah dari pihak manapun di tempat. Benar saja, wajah Kelvin Mo dan Sol langsung suram. Jika menghadapi Junomu sendirian, tidak akan sulit untuk menghancurkan Junomu dan pendekar hitam klan manusia di belakangnya. Tapi sekarang dengan ditambah Yanti Mo ini, maka tidak sesederhana itu. Lebih baik kamu jangan membentuk aliansi. Pada saat ini, suara dingin warrior yang terdengar di tempat, dan segera, energi pedang warna ungu melesat ke arah Yanti Mo dengan kecepatan yang sangat cepat. Awalnya warrior yang tidak ingin bertindak saat ini, tetapi tidak ada cara lain. Yanti Mo ini sangat arogan hingga membuatnya sangat tidak senang. Karena tidak senang, lebih baik dibunuh. Bagaimanapun pasti akan dibunuh, lebih baik dibunuh lebih awal. Melihat energi pedang melesat, kilatan jijik melintas di mata Yanti Mo, mengerahkan energi pedang di depannya. Apakah IQ warrior yang semakin rendah? Namun, pada saat ini, bola mata Yanti Mo tiba-tiba menyusut, karena warrior yang semula berdiri di kejauhan tiba-tiba menghilang di tempat, kemudian berubah menjadi sebuah garis hitam dan menerjang ke arahnya. Kecepatannya terlalu cepat, sangat cepat sehingga melampaui energi pedang yang dilemparkan oleh warrior yang itu, dan kemudian sebuah ujung pedang yang bersinar tiba-tiba datang ke area tenggorokannya. Yanti Mo terkejut,
sejak kapan kecepatan warrior yang berubah begitu cepat? Dia yang hampir memahami konsepsi niat angin ini bahkan hampir tidak bisa melihat lintasannya. Meski kaget, Yantimo tidak bereaksi lambat. Jari-jari kaki kanannya sedikit berputar, dan sebuah angin puyuh cian tiba-tiba muncul dari bagian bawah kakinya. Kemudian Yantimo membawa satu demi satu jejak bayangan dan tiba-tiba muncul belasan kaki jauhnya. Di tempat Yantimo tadinya berdiri, warrior yang memutar pergelangan tangannya. Pedang tulang naga membawa sebuah jejak bayangan dan menunjuk langsung ke Yantimo, berkata, apakah ini yang disebut Kaisar Pedang? Jika Kaisar Pedang dari setiap generasi mengetahui bahwa Kaisar Pedang generasi saat ini ternyata sepayah ini, tidak tahu apakah akan hidup kembali dari peti mati karena malu. Mendengar ini, niat membunuh muncul di mata Yantimo, tetapi warrior yang sudah menerjang lagi ke arahnya saat ini. Karena kamu ingin mati sekarang, maka aku akan memenuhi harapanmu. Yantimo menghentak, tangan putih itu bergerak sedikit, sarung pedang kuno pun melayang di depannya, dan ujung sarung pedang kuno itu menunjuk langsung ke arah warrior yang, saat berikutnya, Yantimo berteriak lagi, pedang pembunuhan instan. Saat kata-kata itu terucap, sarung pedang kuno itu berubah menjadi cahaya pedang dan melesat keluar. Kecepatannya membuat wajah Kelvin Mo dan Sol berubah, bahkan mata Bravo juga berkilat kaget. Sarung pedang kuno itu langsung melesat ke perut warrior yang, kemudian dengan mudah menembus kulit warrior yang, dan melesat ke dalam tubuh warrior yang. Melihat adegan ini, tanpa terasa muka Yantimo terlihat gembira, tapi pada saat ini, sarung pedang kuno tiba-tiba berhenti secara otomatis, dan kemudian berubah menjadi cahaya pedang di mata semua orang dan keluar dari perut warrior yang, dan kemudian berubah menjadi seorang wanita dan muncul di tempat itu. Roh pedang dari sarung pedang kuno memandang warrior yang dengan ngeri, matanya penuh kejutan dan ketakutan, dan berkata, siapa kamu sebenarnya? Semua orang yang ada di tempat terkejut. Hati warrior yang bergidik, dia tahu bahwa roh pedang dari sarung pedang kuno di hadapannya telah menemukan keberadaan pusaran pusat energi. Memikirkan ini, ada kilatan niat membunuh di mata warrior yang. Masalah pusaran pusat energi sangatlah besar, jika ketahuan oleh orang luar, bahkan jika warrior yang punya 10 nyawa pun tidak akan cukup untuk mati. Setelah memikirkan hal ini, warrior yang bersiap untuk bertindak, tetapi roh pedang dari sarung pedang kuno tiba-tiba berkata, tidak mungkin, bagaimana itu bisa muncul di badanmu, tidak mungkin, tidak mungkin. Mendengar itu, warrior yang mengerutkan kening, roh pedang dari sarung pedang kuno di hadapannya tahu asal-muasal pusaran pusat energi ini. Kalau tidak, bagaimana mungkin pihak lain bisa menunjukkan ekspresi seperti itu? Dan keberadaan seperti apa pusaran pusat energi ini sehingga bisa membuat roh pedang dari sarung pedang kuno ini begitu janggal? Serangkaian pertanyaan terus muncul di benak warrior yang, tetapi tidak ada jawaban sama sekali. Setelah beberapa saat, roh pedang dari sarung pedang kuno sudah lebih tenang. Dia berbalik untuk melihat Yantimo, dengan sentuhan rumit di matanya, dan berkata, Yanti, maaf, aku tidak bisa mengikutimu lagi. Karena ternyata kamu tidak cocok menjadi Kaisar Pedang. Kaisar Pedang, seharusnya dari raja di antara para pedang. Mendengar ini, semua orang di tempat terkejut lagi. Apa maksudnya ini? Sarung pedang kuno ingin meninggalkan tuannya. Tidak, harusnya adalah Yantimo akan ditinggal. Kaisar pedang yang ditinggalkan sarung pedang kuno tidak pernah muncul dalam sejarah benua pendekar hitam ini. Yantimo terdiam beberapa saat, lalu air mukanya terlihat sangat jelek, ditinggalkan oleh sarung pedang kuno,
Ini tentu saja merupakan hal yang sangat memalukan, bagaikan petir di siang bolong baginya. Namun roh pedang dari sarung pedang kuno tidak menatapnya, menoleh ke arah warrior Yang, dan berkata, "Aku tahu, kamu memiliki beberapa prasangka terhadapku, tetapi di jalan masa depan, jika kamu memiliki bantuanku, kamu pasti bisa menjadi pendekar pedang tak tertandingi yang mengungguli leluhur pendiri sekte pedang. Karena aku memiliki semua keterampilan pedang semua kaisar pedang sepanjang sejarah wilayah selatan dan warisan pengalaman ilmu pedang mereka. Kamu ingin memilihku?" Warrior yang bertanya dengan suara yang dalam. Roh pedang dari sarung pedang kuno mengangguk kecil, dan berkata, "Kamu memenuhi syarat, dan kamu memiliki kekuatan. Kamu tidak perlu menggunakan kekuatanku, karena leluhur pendiri sekte pedang tidak pernah meminjam kekuatanku saat itu, dan dia bersedia aku mengikutinya, hanya karena dia menginginkan keterampilan pedang kaisar pedang dan warisan dari pengalamannya." Mendengar hal ini, warrior yang tiba-tiba menjadi sedikit tergerak, karena yang paling kurang dia miliki saat ini adalah pengetahuan keterampilan pedang dan ilmu pedang. Jika dia bisa mendapatkan pengetahuan keterampilan pedang kaisar pedang dan pemahamannya tentang ilmu pedang, maka bagi dia, tidak diragukan lagi itu adalah hal yang sangat bagus. Hanya saja warrior yang masih sedikit khawatir, tidak percaya pada roh pedang dari sarung pedang kuno ini. "Mengapa kamu memilihku?" Warrior yang bertanya dengan suara yang dalam. "Karena itu." Roh pedang dari sarung pedang kuno berkata, "Tapi bukan semuanya karena itu juga, bagaimanapun juga, kamu lebih cocok menjadi kaisar pedang, tapi kita telah melewatkannya." Mendengar itu, warrior yang menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, "Jika itu masalahnya, maka sesuai keinginanmu." Keterampilan pedang dan ilmu pedang warisan kaisar pedang, dia benar-benar tidak mau melepaskannya begitu saja. Ini adalah peluang besar baginya, peluang besar untuk cepat menjadi yang kuat dalam ilmu pedang. Dia benar-benar tidak mau menyerah, bahkan jika dia tidak menyukai roh pedang dari sarung pedang kuno ini saat ini. Mendengar apa yang dikatakan warrior Yang, roh pedang dari sarung pedang kuno sangat gembira, dan kemudian berubah menjadi sarung pedang kuno, melayang di hadapan warrior Yang. Melihat adegan ini, wajah Kelvin Mo, Sol, dan lainnya terlihat sangat jelek. Kekuatan warrior yang sudah kuat, sekarang setelah dia mendapatkan sarung pedang kuno dan menjadi kaisar pedang yang baru, itu tidak diragukan lagi akan menjadi semakin kuat, akan semakin sulit untuk membunuhnya. Tentu saja, yang wajahnya lebih jelek lagi adalah Yanti Mo, ditinggalkan oleh sarung pedang kuno, bahkan yang dipilih pihak lain adalah musuh bebuyutannya, bagaimana dia bisa menerimanya? Suara raungan bergema di seluruh tempat, dan angin puyuh cian langsung menyelimuti Yanti Mo. Pada saat yang sama, hampir 1000 pedang energi cian tiba-tiba muncul di sekitarnya. Warrior Yang, jika tidak membunuhmu, aku, Yanti Mo, bersumpah untuk tidak menjadi manusia. Suara mengerikan datang dari angin puyuh cian. Bersambung.